ಸರ್ ಸಿ ಸರ್ ಎಪ್ಪ வருவாரு ஒரு வாட்டி அவரை பார்த்து சொல்யூஷனே இல்லையா சார் சொல்யூஷனா? நார்மலா நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு. இப்போ வரைக்கும் அவர் 2 கண்ணை தான் பார்த்தீங்க. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Saryopoda Saniparam 2024. Saryopoda Saniparam adalah sebuah film India terbaru yang diperankan oleh aktor terbaik yaitu Nani. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah desa kecil Hyderabad, terdapat seorang anak remaja laki-laki bernama Chinu yang hidup bersama keluarga kecilnya yang sangat miskin. Chinu merupakan seorang remaja yang pemarah dan selalu ia lampiaskan kepada orang-orang yang jelek di matanya. Chinu tidak suka jikalau ada seseorang yang berani mengganggu keluarganya, bahkan orang-orang terdekatnya. Sementara itu ibunya tidak menyukai perbuatan serta sifat buruk yang dimiliki oleh Chinu. Sehingga ibunya sempat meminta kepada Chinu untuk melupakan semua tentang hal buruk, kemudian membuangnya jauh-jauh dari kehidupannya. Beruntungnya Chinu adalah anak yang penurut atas apa yang dikatakan ibunya dan kemudian ia berjanji bahwasannya ia akan menahan amarahnya selama 6 hari dalam seminggu. Yang kemudian Chinu melampiaskannya hanya pada hari Sabtu terhadap orang-orang yang bersalah pada dirinya. Seiring berjalannya waktu, ibunya Chinu yang sakit-sakitan telah meninggal dunia, yang kemudian membuat Chinu beserta saudara perempuannya yaitu Badra dan ayah tirinya Sankaram bersedih. Kini Chinu merasa kehilangan sekali karena ibunya lah yang selalu mengingatkan Chinu di saat apapun, bahkan selalu membimbingnya untuk di jalan kebaikan. Chinu sangat takut setelah kematian ibunya sifat serta perbuatan buruknya akan muncul dan tidak ada yang bisa mengendalikan hal tersebut. Karena ibunya lah yang bisa membuat hati serta perasaan Chinu menjadi tenang jikalau ia berada di dekat ibunya. Namun di saat itu Chinu sempat kesal dengan ayah kandungnya yang tiba-tiba saja datang dalam keadaan yang mabuk, di mana ayah kandungnya malah melempar mayat ibunya menggunakan sandal yang kotor. Sontak Chinu yang merupakan anak laki-lakinya merasa tidak terima atas perlakuan sang ayah yang tercela tersebut. Dan setelah itu Chinu langsung mengambil sebuah kayu kemudian memukul ayah kandungnya dengan sangat keras hingga tewas di hari itu juga. Ketika Chinu sudah beranjak dewasa, terlihat ayah tirinya Sankaram menyelinap masuk ke dalam kamar Chinu secara diam-diam, di mana ayahnya mengambil buku diary milik Chinu yang selalu dirahasiakan oleh Chinu. Yang kemudian Sankaram pergi ke klinik Dr. Vasuda yang merupakan ahli psikolog. Sankaram kemudian mengatakan bahwasanya kelainan yang dimiliki oleh Chinu belum juga hilang, di mana Chinu selalu menahan amarahnya setiap hari dan menandai orang-orang yang bersalah terhadap dirinya. Sehingga tibalah di hari Sabtu, Chinu yang murka langsung melampiaskan kemarahannya tersebut terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Sankaram saat ini masih kebingungan untuk menghadapi Chinu yang terkadang tidak bisa dikendalikan karena hanya ibunya lah yang bisa mengendalikan itu semua. Namun ibunya kini sudah wafat. Di samping itu juga Chinu adalah anak yang sangat baik dan selalu menolong orang-orang yang ditindas. Di mana pada waktu itu Chinu dan seorang anak laki-laki mengantar susu telah mendatangi tempat anak itu bekerja. Seketika Chinu meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dibuat oleh bos anak tersebut. Sehingga anak laki-laki tersebut mengalami luka yang katanya ia selalu disiksa dengan kejam jikalau ia tidak menyetorkan uang dalam jumlah yang banyak. Namun di saat itu Chinu hanya bisa terdiam karena hari itu adalah hari di mana Chinu tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kemudian Chinu memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut serta berjanji kepada anak laki-laki itu bahwa ia akan membantu anak laki-laki tersebut. Dan keesokan harinya Chinu kembali dengan penampilan yang begitu menantang.
Lalu tanpa basa-basi langsung Cinu menghajar mereka semua tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sehingga membuat mereka tertunduk kepada Cinu yang mereka kira adalah orang yang sangat lemah lembut. Sementara itu Sankaram dan Badra merasa sedikit kesal terhadap Cinu yang selalu mengambil tindakan yang sangat kejam. Selain itu juga Cinu bekerja di sebuah bank dan dipekerjakan menjadi penagih hutang para riwayat yang meminjam uang di bank-bank itu. Di mana Cinu bekerja sangat baik sampai-sampai bosnya menjadikan Cinu sebagai pegawai yang bekerja keras. Namun di satu sisi orang-orang selalu menghindar dari kejaran Cinu, terutama para emak-emak yang telah meminjam uang di bank dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membuat Cinu terkadang pusing untuk menagihnya. Namun Cinu tidak merasa lelah ataupun kecewa setelah bekerja di sana, karena Cinu mempunyai keinginan ingin membuat keluarga kecilnya menjadi bahagia, karena sebelumnya Cinu selalu membuat mereka kecewa terhadap Cinu. Di satu sisi Cinu mencintai seorang wanita cantik bernama Kalu yang merupakan teman lamanya sejak kecil. Cinu berusaha sebisa mungkin untuk mengumpulkan uang karena berniatan untuk menikahi Kalu, di mana Cinu sudah memendam perasaan sejak lama dan ketika sudah dewasa ia baru saja mengungkapkan perasaannya tersebut. Sayangnya semangat juangnya telah dipatahkan oleh Kalu yang sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan laki-laki lain, di mana Cinu sangat terlambat dalam mengungkapkan perasaannya terhadap Kalu, sehingga membuat Cinu menjadi frustasi karena ia merasa dihianati oleh si Kalu. Dan pada suatu hari, Cinu tiba-tiba saja menyekap suaminya Kalu yang merupakan guru sains di sebuah sekolahan. Dikarenakan suaminya Kalu telah melecehkan siswinya sendiri dan di saat itu Kalu merasa sangat kecewa dan tidak menyangka yang akhirnya Kalu menceraikan suaminya itu walaupun suaminya adalah seorang yang kaya raya yang berkehidupan sangat mewah. Di kantor polisi terdapat polisi cantik bernama Caruta yang mana ia baru saja bekerja di kantor polisi tersebut untuk pertama kalinya. Yang di saat itu Caru dihampiri oleh salah satu polisi bernama Kamalakar yang akan memandu serta menemani Caru yang bekerja di hari pertamanya. Terlihat Caru sangat senang sekali bisa diterima di kantor kepolisian tersebut, di mana Caru sudah memiliki banyak planning untuk mengamankan kota serta membuat seluruh masyarakat hidup dengan damai. Namun, di balik itu semua, Kamalakar menceritakan seorang komandan polisi yang menjadi kepala di kantor kepolisian tersebut bernama Daya. Daya merupakan polisi yang sangat kejam dan tidak memiliki hati nurani terhadap sesama manusia walaupun ia adalah orang yang miskin. Daya selalu saja menindas orang-orang miskin bahkan membuat seluruh warga di kota tersebut ketakutan ketika melihat kehadiran dirinya. Di samping itu juga, komandan yang merupakan seorang politisi ikut serta dalam kejahatan yang dilakukan oleh Daya. Sampai-sampai terdapat beberapa penduduk yang tewas sebab kekejaman mereka. Polisi Daya akan melakukan apapun demi semua keinginannya dipenuhi oleh beberapa penduduk, yang kemudian polisi Daya akan menyiksa mereka ataupun akan merenggut nyawa mereka jikalau mereka tidak menuruti semua keinginannya. Dan sampai saat inilah kondisi kota tersebut semakin tidak terkendali, sehingga terdapat beberapa penduduk menjadi gelandangan akibat harta mereka dikuras oleh Daya. Namun, Daya selaku polisi tidak merasa bersalah dan mirisnya tidak ada yang berani melaporkan semua kejahatan Daya kepada kepolisian pusat, yang kemungkinan Daya akan ditindaklanjuti karena Daya tidak layak untuk menjadi seorang polisi. Di hari kedua Caru bekerja, Caru serasa kasihan terhadap beberapa penduduk desa walaupun saat ini desa tersebut sudah berkembang maju. Namun mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah, melainkan mereka malah mendapat penindasan dari seorang polisi yang semestinya mengamankan orang-orang. Di saat itu Caru hendak memberikan secangkir minuman kepada salah satu tahanan yang disiksa habis-habisan oleh Daya semalaman. Tiba-tiba saja Daya yang merasa tidak suka langsung menghampiri Caru lalu memarahinya. Sontak Caru pun langsung meminta maaf karena ia tidak mengetahui peraturan yang berlaku di kantor kepolisian tersebut. Dan beruntungnya Kamalakar datang tepat pada waktunya untuk menjelaskan segalanya kepada Daya bahwasanya Caru adalah pekerja baru di kantor kepolisian tersebut. Yang akhirnya Caru pun dapat menghindar dari tekanan Daya yang hampir saja membuat Caru ketakutan. Seketika Caru sangat kebingungan untuk menghadapi sebuah masalah yang telah dilakukan oleh orang dalam sendiri yaitu Daya. Caru tidak bisa melakukan tindakan untuk melawan Daya yang pastinya jauh lebih kuat daripada Caru. Sedangkan di satu sisi,
Kormanandam telah memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyuap semua penduduk dengan bahan sembako yang ia bagi-bagikan, di mana Kormanandam menginginkan para penduduk dapat memilihnya agar menang di pemilu yang sebentar lagi akan diadakan. Yang akhirnya Charu mendatangi para penduduk yang selalu ditindas oleh Daya yang sangat kejam. Charu kemudian mengatakan kepada mereka semua bahwa ia akan membantu mereka yang saat ini berkehidupan miskin gara-gara Daya. Charu juga menyarankan kepada para penduduk agar melapor kepadanya jikalau Daya telah melakukan penindasan lagi, yang nantinya Charu akan gunakan itu sebagai laporan yang akan dikirimkan ke kantor kepolisian pusat. Dan akhirnya para penduduk itu pun bahagia kembali berkat bantuan Charu yang baik hati. Pada suatu hari Charu hendak pergi bersama Daya dengan mengendarai mobil. Di saat itu Daya yang memundurkan mobilnya tidak sengaja menabrak sebuah mobil milik seorang wanita, yang kemudian wanita tersebut memarahi Daya yang tidak lihat-lihat dalam memundurkan mobilnya. Lantas Daya langsung menghampiri wanita tersebut dengan menunjukkan wajah marahnya dan merasa dirinya tidak bersalah. Tiba-tiba saja Daya menabrak mobil wanita tersebut karena merasa tidak senang, di mana Daya telah dimarahi oleh seseorang untuk pertama kalinya, yaitu wanita tersebut. Sementara itu, Chinu yang ternyata berada di sana langsung menghadang mobilnya Daya yang ingin menabrakkan mobilnya untuk yang ketiga kalinya. Chinu kemudian memperingatkan Daya agar berperilaku sopan dengan orang yang lebih tua. Dan selain itu juga Daya adalah seorang polisi yang pastinya dipandang oleh orang-orang di sekitarnya. Beruntung Daya di saat itu tidak menunjukkan kemarahannya karena Chinu belum mengetahui jelas siapakah Daya yang sebenarnya. Di samping itu Charu kemudian mencoba membantu Chinu yang di saat itu telah kehabisan bensin. Charu kemudian menawarkan bantuan kepada Chinu yang telah berbuat baik terhadap wanita yang tadi. Yang kemudian mereka berdua pun memperkenalkan diri masing-masing dan terlihat sepertinya Charu memiliki perasaan terhadap Chinu. Charu sangat senang sekali dapat bertemu dengan seorang pria yang baik hati seperti Chinu. Dan begitu juga dengan Chinu yang baru pertama kali dirinya dibantu oleh seorang wanita. Karena dari dulu Chinu sangat sensitif jikalau berdekatan ataupun beradaptasi dengan seorang wanita. Dan kini Chinu sepertinya memiliki perasaan terhadap Charu di mana sudah lama Chinu belum berhubungan cinta, yang disebabkan oleh rasa trauma setelah ditinggalkan oleh Kalu yang sudah lama sekali ia cintai. Ketika di rumah Chinu membayang-bayangkan terus wajahnya Charu yang ia temui untuk pertama kalinya. Chinu kali ini tidak ingin memendam perasaannya sangat lama sehingga terjadi sebuah bencana seperti di waktu yang telah ia lalui. Seketika Chinu menceritakan semuanya kepada sang ayah bahwasanya ia sedang mencintai seorang wanita, yaitu si Charu. Yang mana Chinu ingin segera mengungkapkan cintanya kepada Charu karena Chinu sudah sakit trauma setelah memendam perasaan cukup lama. Yang akhirnya Chinu malah ditinggalkan terlebih dahulu oleh wanita yang ia sayangi. Sontak ayahnya pun merasa senang karena Chinu saat ini sedikit demi sedikit telah berubah. Yang kemudian ayahnya mendukung percintaan mereka serta akan membantu Chinu untuk mendapatkan Charu secepat mungkin. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua sudah saling kenal dan terkadang mereka berdua pergi kemana saja selalu berdua. Di mana mereka sudah saling mengerti bahwa mereka memiliki perasaan cinta yang belum mereka ungkapkan karena mereka sama-sama malu. Yang kemudian mereka tetap menjalaninya saja sehingga membuat orang-orang ikut senang. Di mana mereka berdua sedikit demi sedikit telah membantu orang-orang itu karena telah ditindas oleh Daya yang sangat kejam. Dan kini Chinu sudah memikirkan bagaimana caranya untuk membantai habis Daya. Di samping itu juga Chinu selalu menjaga Charu dari orang-orang jahat yang hendak mencelakainya, sehingga membuat orang-orang itu meminta maaf kepada Charu karena telah mengganggunya. Sementara itu Charu tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut dan namun Charu tidak berani untuk mempertanyakannya kepada Chinu. Beberapa hari kemudian, Kormanandam dan Govardhan mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangannya setelah pemilu. Terlihat di sana Daya dan Charu mendatangi pesta itu dengan maksud tertentu yang ingin ia sampaikan kepada Kormanandam. Sementara itu Kormanandam tidak suka akan kehadirannya Daya yang pastinya akan membuat Kormanandam kesal saja. Tak lama kemudian, Daya beserta asistennya dan Charu meninggalkan pesta tersebut dengan perasaan yang sangat kesal, di mana Kormanandam tidak memberikan pelayanan yang bagus atas kedatangannya Daya di sana. Yang akhirnya Daya memutuskan untuk pergi ke komplek para penduduk yang selalu ia tindas. Daya kemudian melampiaskan amarahnya kepada salah seorang karena kesal dengan Kormanandam, yang ternyata telah memanfaatkan Daya. Sementara itu salah satu anak perempuannya telah terluka parah karena berusaha menyelamatkan ayahnya tersebut.
Setelah itu Daya pergi dari sana tanpa memiliki rasa bersalah dengan apa yang telah ia perbuat. Dan tak lama kemudian, Cinu yang mendengar akan hal tersebut langsung mendatangi mereka. Cinu kemudian bergegas melarikan mereka ke rumah sakit karena kondisi mereka sedang kritis, yang kini harus membutuhkan perawatan agar nyawa mereka selamat. Di samping itu, Cinu dan Charu merenung berdua sembari memikirkan kondisi orang-orang yang selalu ditindas oleh Daya. Cinu sangat tidak habis pikir dengan kelakuannya Daya yang kini sudah melampaui batas. Sementara itu, Charu juga tidak bisa melakukan apapun yang dapat merubah Daya menjadi lebih baik lagi. Karena Daya pastinya akan menghabisi Charu yang sudah berani-beraninya menasehatinya untuk berubah. Tiba-tiba saja anak buah Narayana yang mengepung mereka berdua dan mengeroyok Cinu dengan sangat brutal, di mana kedatangannya ingin membalaskan dendam Kormanandam yang kini menderita dan telah masuk rumah sakit. Beruntungnya di malam itu masih termasuk hari Sabtu di mana Cinu bebas melakukan kekerasan, bahkan kekejaman sekalipun. Yang kemudian Cinu langsung membantai habis mereka semua di depan Charu yang berdiri ketakutan. Akhirnya mereka semua pun telah dibantai habis oleh Cinu dan seketika hari pun berganti membuat Cinu tidak berani ingin melakukan kekerasannya lagi. Di samping itu Cinu menceritakan semua kelainan yang dimiliki olehnya dan membuat Charu terheran-heran serta sedikit bangga dengan Cinu yang melakukan itu semua demi kebaikan dirinya dan orang lain di sekitarnya. Selain itu juga Cinu memiliki dendam tersembunyi terhadap Daya yang di waktu itu telah membuatnya marah. Setelah pulang bekerja, Charu menceritakan mengenai rencana jahatnya Daya, di mana Daya ingin membunuh Cinu dengan sangat kejam dan telah membuat semua permainan untuk menjebak Cinu. Dikarenakan Cinu sudah berani-beraninya menantang Daya untuk berduel hanya untuk menyelamatkan orang-orang miskin saja. Dan selain itu juga Daya ingin mencelakai Kormanandam karena pernah mengkhianatinya serta memanfaatkan Daya sebagai tangan kanannya. Di mana Daya sangat kesal sekali dan merasa harga dirinya yang seharusnya dihormati malah kini diinjak-injak oleh Kormanandam. Sontak amarah Cinu pun semakin meluap-luap karena Daya sudah menjadi-jadi saat ini. Dan seharusnya Daya sendirilah yang harus dibantai habis-habisan dan bila perlu tewas di tangan Cinu sendiri. Karena orang seperti Daya tidak patut hidup di dunia ini yang sudah menyebabkan masalah serta menindas orang-orang yang tidak bersalah. Setelah itu Cinu mengunjungi kediamannya Kormanandam sembari membicarakan rencana untuk menjebak Daya. Cinu kemudian mengatakan bahwa Daya mencoba ingin membunuh Kormanandam karena merasa sudah dikhianatinya. Di samping itu juga Daya telah melukai beberapa penduduk yang saat ini telah berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Cinu sangat tidak senang dengan Daya yang bertingkah semaunya sendiri, yang terkadang memaksa beberapa orang untuk memenuhi keinginannya. Dan di saat itu pun Cinu menyaksikannya dengan sangat jelas dengan kedua matanya sendiri. Sontak Kormanandam merasa terganggu akan kehadirannya Daya yang ingin mempermainkan hidupnya. Dan akhirnya Kormanandam ingin mengikuti apa yang telah Cinu rencanakan untuk menjebak Daya yang jahat tersebut. Keesokan paginya Cinu hendak berangkat ke kantornya pagi-pagi. Padahal niat awal Cinu sebenarnya tidak ke sana, melainkan ia ingin mencari gara-gara dengan Daya. Sementara ayahnya yang telah mengetahui akan hal tersebut langsung mengambil tindakan untuk mencegah kejadian itu. Di mana ayahnya mencampurkan obat tidur ke dalam susunya Cinu yang di saat itu telah Cinu minum. Dan akhirnya ayahnya pun berhasil menggagalkan niat buruknya Cinu yang ingin membuat Daya semakin marah saja. Karena ayahnya tidak ingin melihat Cinu terluka. Karena ayahnya sangat kesal sekali terhadap Daya yang sangat kejam tersebut. Di sisi lain terlihat anak buahnya Narayana sedang kebingungan karena Narayana telah meninggal di hari itu juga. Mereka semua berasumsi ingin membunuh Cinu yang sudah membuat bos mereka tewas. Di mana pada waktu itu Cinu telah menghajar bos mereka habis-habisan hingga masuk ke rumah sakit dan kondisinya sangat kritis. Karena dengan itulah mereka dapat membalaskan dendam atas kematian bos mereka yang sangat mengenaskan itu. Kini mereka akan mencari Cinu kemanapun juga asalkan Cinu mati di tangan mereka. Di malam harinya mantan kekasihnya Cinu yaitu Kalu mendatangi kediaman Cinu dalam kondisi yang hamil besar. Di sana Kalu menceritakan penderitaannya setelah menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya itu. Yang saat ini juga Kalu sudah bercerai dengan laki-laki itu dan sedang mengandung anak pertamanya. Kalu kemudian meminta kepada ayah Cinu untuk membantunya karena kini tidak memiliki siapapun untuk dimintai pertolongan. Yang akhirnya ayahnya Cinu pun menuruti permintaannya Kalu, namun harus menunggu keputusan dari Cinu terlebih dahulu. Karena Cinu sampai saat ini belum tersadarkan diri setelah ayahnya beri sebuah obat tidur.
Tiba-tiba saja anak buah Narayana menggerebek kediaman Cinu dengan sangat brutal, di mana mereka mendobrak pintu rumah mereka yang dikunci sangat rapat, yang akhirnya puluhan anak buah Narayana pun berhasil masuk ke dalam dan ingin membunuh Cinu di malam itu juga. Di saat itu mereka ingin membunuh Cinu, seketika Cinu terbangun dari pingsannya, kemudian langsung membantai habis mereka semua hingga kewalahan. Sementara itu Cinu kaget akan kehadirannya Kalu yang saat itu sudah mengandung sangat besar. Cinu kemudian bertekad ingin mengalahkan mereka semua demi menyelamatkan Kalu beserta ayahnya yang tidak bisa melawan. Yang akhirnya puluhan anak buah Narayana dapat dihabisi oleh Cinu yang sangat tangguh. Dan kebetulan di malam itu masih terhitung hari Sabtu yang membuat Cinu bebas dalam melakukan kekerasan. Dan setelah itu mereka langsung melarikan Kalu ke rumah sakit karena kondisinya saat ini tidak membaik. Di sisi lain, polisi Daya pergi ke sebuah bar dengan tujuan untuk membunuh Kormamandam yang berada di sana. Di saat itu Daya berpenampilan berbeda agar tidak dicurigai anak buahnya Kormanandam. Daya kemudian perlahan mendekati Kormanandam yang sedang duduk santai di bangku VIP. Sayangnya di saat itu penembakan Daya digagalkan oleh Cinu yang tiba-tiba saja berada di sana dengan memakai penutup wajah. Namun di malam itu waktu kekerasan Cinu sudah habis yang menyebabkan Cinu tidak bisa berkutik dengan apapun. Cinu dengan cepat langsung memindahkan Kormanandam ke tempat yang aman agar selamat. Seketika Cinu berpikir kata-katanya di mana ia akan melanggar aturannya sendiri apabila terdapat masalah yang mendadak. Yang akhirnya Cinu nekat untuk membunuh Daya agar tidak meresahkan orang-orang. Terlihat Cinu dengan sangat ganas membantai Daya habis-habisan tanpa sepengetahuan Daya. Cinu di saat itu berjanji pada dirinya sendiri akan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah itu dari tindasan orang-orang yang kejam. Karena di saat itu orang-orang itu sampai memohon-mohon kepada Cinu agar bisa menolong mereka. Dan tak lama kemudian Daya akhirnya tumbang di tangan Cinu yang sepertinya Daya tewas di malam itu juga. Spontan salah seorang pria pergi ke kompleknya dengan sangat bahagia sembari mengatakan bahwa Daya telah tewas di tangannya Cinu yang menjadi pahlawan mereka. Sontak orang-orang itu pun beserta yang lainnya sangat senang sekali karena penindasan tidak akan menimpa mereka lagi. Setelah menyelesaikan semua masalah yang menimpa, mereka semua akhirnya hidup damai dan bahagia seperti semula lagi. Di mana Cinu beserta ayah dan Bahdra menerima Kalu yang tidak punya siapapun untuk tinggal di rumah mereka. Dikarenakan Cinu merasa kasihan dengan Kalu yang sedang mengandung sangat besar sekali sehingga tidak tega melihatnya untuk hidup sendirian. Terlihat Cinu seperti memiliki perasaan lagi terhadap mantan kekasihnya Kalu saat ini. Cinu tidak bisa melupakan cintanya terhadap Kalu yang sudah tertanam sejak di usia remaja. Yang kini Cinu sangat bahagia akan kehadirannya Kalu di kehidupannya. Dan membuat Cinu tidak lagi terasa hampa walaupun ia sudah memiliki kekasih baru yaitu Caru. Namun Cinu saat ini masih mempertimbangkan itu semua untuk memilih antara Kalu ataupun Caru yang baru ia kenal. Beberapa hari kemudian, Kormanandam kedatangan tamu yaitu Daya yang ternyata masih hidup dan hanya mengalami luka-luka saja. Kormanandam sempat kaget karena sebelumnya Daya telah dikabarkan telah tewas di tangannya Cinu yang sampai saat ini belum diketahui oleh Daya karena di waktu itu wajahnya Cinu tertutup oleh sebuah masker. Seketika Kormanandam tidak sengaja keceplosan dengan mengatakan bahwasannya yang telah menghajar Daya di waktu itu adalah Cinu yang mengenakan sebuah kain. Karena di malam itu Cinu sempat menyelamatkan Kormanandam yang ingin ditembak oleh Daya. Kormanandam kemudian memarahi Daya yang hampir saja membuatnya tewas di waktu itu dengan beranggapan bahwa ia telah mengkhianati Daya. Sontak Daya terkejut seperti tidak menyangka bahwa yang telah membuatnya seperti ini adalah Cinu. Daya kemudian berpikir-pikir lagi dengan perasaan yang tidak yakin karena di awal ia bertemu Cinu nampak orang yang sangat cupu. Di mana Cinu di waktu itu tidak melakukan perlawanan apapun ketika Daya hampir memukulnya. Kini Daya berasumsi bahwa dirinya sendiri yang akan mencari pria yang berkain merah itu sendiri karena tidak percaya akan ceritanya Kormanandam. Setelah itu Daya pergi mengunjungi kantor kepolisian dan membuat para polisi di sana terkejut termasuk Caru, di mana Daya dikabarkan telah tewas dibunuh oleh Cinu. Daya kemudian memasuki kantor kepolisian tersebut sembari menanyakan satu persatu mereka mengenai pria yang menutupi wajahnya dengan kain merah. Yang tadi malam telah menghajar Daya hingga babak belur dan kini Daya sangat ingin melihat orang tersebut. Namun di saat itu tidak ada satu orang pun yang mengatakan termasuk Caru, di mana mereka tidak ingin melihat Cinu dalam masalah besar dan berhadapan lagi dengan Daya yang saat ini sepertinya tambah mengganas.
Dan tak lama kemudian, Cinu pun tiba di sana dengan berpura-pura untuk melaporkan sebuah kasus yang ia alami. Sementara itu, Daya tiba-tiba saja menghampiri Cinu dengan meyakinkan bahwa memang benar Cinu pelakunya. Sampai-sampai Cinu dimasukkan ke dalam sel penjara dan akan Daya siksa sampai Cinu mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Cinu buka suara di mana Cinu mengatakan bahwa bukan dialah pelakunya. Cinu juga mengatakan bahwa ia akan membantu Daya untuk mencari pelaku itu yang seolah-olah Cinu bersekongkol dengannya. Beruntungnya Daya langsung mempercayai perkataan Cinu dengan seketika, karena Daya benar-benar ingin menangkap pelaku tersebut. Di samping itu Daya mengajak Cinu ke komplek orang-orang yang biasa ia tindas. Di sana Daya memerintahkan semua anak buahnya untuk menyiksa mereka sampai mereka mengatakan siapa sebenarnya pria yang menjadi pahlawan mereka itu. Namun mereka semua tidak ada yang berani mengungkapkannya. Dan begitu juga Cinu yang tidak berani mengakui dirinya yang sebenarnya, karena ia tidak ingin berhadapan dengan Daya langsung yang nampak sangat tangguh. Selain itu juga Cinu tidak berada di hari di mana ia bebas melakukan kekerasan sesuka hatinya. Yang kemudian Cinu hanya bisa memandangi orang-orang yang dipukuli dengan membabi buta dan sangat kejam. Sehingga kemudian membuat beberapa orang terluka sangat parah dan membuat para anak kecil di sana ketakutan. Yang akhirnya Cinu akan mencoba dengan cara lain untuk mengakui dirinya sekaligus membantai Daya untuk yang kedua kalinya. Di mana Cinu kali ini menginginkan Daya tewas langsung di tangannya dengan sangat mengenaskan agar Daya bisa mencicipi penderitaan orang-orang yang ia tindas. Di malam harinya, Cinu dan ayahnya sedang duduk termenung sembari memikirkan Cinu yang belum juga mengaku di hadapan Daya. Di saat itu Cinu mengatakan bahwasanya ia sebenarnya ingin mengungkapkan semuanya kepada Daya serta ingin menyelamatkan orang-orang tersebut. Namun saat ini Cinu belum mempunyai nyali untuk melawan Daya untuk yang kedua kalinya. Dan karena itulah menjadi sebab Cinu tidak bisa melakukan apapun untuk keselamatan orang-orang yang kini dalam bahaya. Seketika ayahnya langsung menasihati Cinu bahwa Cinu harus mengungkapkan semuanya. Jikalau Cinu tidak mengungkapkannya juga, maka orang-orang terdekat atau tersayang Cinu akan menghilang menjadi korban. Selain itu juga Cinu pernah berjanji kepada ibunya di waktu itu bahwa Cinu akan melindungi siapapun, walaupun nyawa taruhannya. Sementara itu ayahnya sangat yakin sekali bahwa Cinu bisa melakukannya dan memastikan bahwa Cinu akan menang dalam pertandingan melawan Daya. Akhirnya Cinu membulatkan rencananya dan nekat ingin mengatakan semuanya kepada Daya secepat mungkin. Di sisi lain terlihat Daya membawa Caru ke komplek orang-orang yang miskin itu. Di sana Daya menyiksa Caru dengan sangat kejam sampai Caru terluka parah dan tidak sadarkan diri. Beruntungnya Cinu yang mendengar hal tersebut langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkan Caru dan yang lainnya. Namun di saat itu Cinu malah dihajar habis-habisan oleh Daya karena di saat itu juga Cinu tidak bisa melakukan apapun lagi. Yang akhirnya Cinu pun tergeletak di sisi Caru yang tidak lagi sadarkan diri yang membuat Cinu menjadi sangat sedih. Daya kemudian mengatakan bahwasanya ia telah mengetahui bahwa Cinulah pria yang telah menghajarnya di waktu itu dan menutupi wajahnya dengan kain merah. Seketika Daya langsung memerintahkan orang-orang miskin itu untuk menyaksikan dengan jelas di mana Daya ingin membunuh Cinu pada malam itu juga di hadapan orang-orang miskin itu yang sudah menganggap Cinu sebagai seorang pahlawan. Namun sebelum itu Daya ingin menyiksa salah satu gadis kecil terlebih dahulu agar suasana di malam itu semakin menegangkan. Di saat Daya hendak menginjak gadis itu, tiba-tiba saja Cinu bangkit dari keterkaparannya dan menyelamatkan gadis kecil tersebut. Cinu kemudian menghempaskan Daya hingga terpental sangat jauh dan kemudian membuat Daya semakin marah. Alhasil di malam itu pun terjadilah sebuah pertempuran antara orang-orang miskin melawan anak buahnya Daya. Sedangkan Cinu yang kembali gagah menantang Daya untuk duel maut di tengah-tengah pertempuran itu. Yang akhirnya Daya beserta anak buahnya pun kalah dibantai habis oleh Cinu beserta orang-orang miskin pemberani itu. Dan setelah itu Daya dibawa oleh rekannya Kormanandam yaitu Govardhan ke suatu tempat. Yang di sana Govardhan langsung menembak Daya hingga tewas karena sudah membuat Kormanandam tewas. Dan setelah itu pun para penduduk miskin itu pun hidup damai dan bahagia. Beberapa hari kemudian di kediaman Cinu sedang mengadakan acara untuk menyambut kelahiran anaknya Kalu, di mana Kalu kini telah menjadi sebagian keluarga Cinu tanpa harus menikah dengan Cinu. Karena di saat itu Cinu akhirnya mengungkapkan perasaan yang paling dalam, kemudian akan segera mungkin menikahi Caru agar mereka bisa menjadi sepasang suami dan istri yang hidup bahagia dan damai.
Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itu alur cerita film pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.